akan kita ulas di segmen ini diantaranya adalah mengenai plus minusnya keringanan pajak. Karena jelas begitu ya bahwa penerimaan pajak kita belum pernah full mencapai 100% dan sekarang ada potensi berkurangnya kembali penerimaan pajak terkait keringanan ini, kemudian juga efektivitas keringanan pajak untuk dorong perekonomian dan dampak kenaikan batas maksimal restitusi pajak. Kami sudah bersama dengan Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analyst atau CITA, dan juga Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan. Selamat sore Pak Yus dan juga Mas Arief. Ini terkait mengenai menggenjot perekonomian begitu, dan langkah yang ditempuh oleh Ibu Sri Mulyani ini sebenarnya juga sudah pernah dilakukan pada waktu itu ya, dan kalau dilihat dari sisi keefektivitasannya kurang efektif begitu, karena kita lihat bahwa sektor informal lebih banyak daripada yang formal sektor untuk penarikan pajak. Nah, seperti apa sih sebenarnya cukup strategis kah kalau ini tidak terlalu efektif dulu gitu ya, kalau sekarang cukup strategis dan cukup efektif atau tidak Pak Yus kalau kita lihat? Kalau kita bandingkan 2008 memang terbatas sektornya, hanya 3, pertanian dan sejenisnya, lalu perikanan dan pengolahan. Nah, saat ini harusnya diperluas. Semua sektor harus diberi karena krisis kali ini, karena wabah penyakit ini dari hulu ke hilir terdampak supply side dan juga demand side. Lalu yang kedua harus di-packaging dengan kebijakan-kebijakan fiskal lain yang juga mendorong pertama menjaga daya beli masyarakat, yang kedua mendorong dunia usaha untuk tetap terjaga supaya tidak semakin turun. Konteksnya itu saya kira, dan jangan terlalu lama. Saya lihat ini juga belum firm pemerintah. 95% baru katanya ya? Iya, artinya konsepnya juga belum jelas apakah penundaan atau PPh ditanggung pemerintah. Ini dua hal yang sangat berbeda. Oke, seharusnya yang mana penundaan? 2008 itu tanggung pemerintah, Ya. artinya tetap dipotong, tetapi yang membayar pemerintah. Kalau penundaan itu kan akan digeser pembayarannya saja. Nah, ini kan bisa merugikan masyarakat karena sekarang mungkin dia tidak membayar, 6 bulan lagi mereka ditagih untuk membayar. Ini akan jadi beban baru menurut saya. Dua-duanya cukup beban dong, karena kalau misalnya ditanggung pemerintah pun juga akhirnya ada juga tambahan beban juga dari APBN. Ini kalau dilihat dalam situasi seperti saat ini, mana baiknya begitu ya? Karena dua-duanya agak ya cukup menurut berbeban. saya seperti Donald Trump saja, bebaskan, tidak dipotong, supaya memperbaiki daya beli dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah akan mensubsidi ini dalam pos belanja nantinya. Caranya bagaimana? Selain disubsidi pos belanja, moderasi target pajak direvisi. Jangan sampai target terlalu tinggi, sehingga malah defisitnya melebar dan jadi beban bagi Ditjen Pajak untuk mengut pajak secara agresif. Ini yang kita hindari. Sudah siapkah Indonesia begitu dengan metode tadi yang tadi Anda katakan? Saya kira sudah, ini tinggal diterapkan, tinggal diyakini pemerintah, jangan khawatir. Karena kan ini kadang-kadang pemerintah juga rada sungkan atau malu untuk agak awal mengakui bahwa target terlalu tinggi sehingga revisinya tidak mau sejak awal. Ini menurut saya karena kondisinya krisis, butuh respon cepat, jangan sampai kita hilang momentum. Oke, Mas Arief? Kalau meminjam misalnya Bu Sri Mulyani kan bold measure, kebijakan yang berani gitu. Dan beliau mencontohkan, dia mirip seperti Trump yang diambil. Tapi kalau tadi kita lihat sebenarnya Trump berbeda dengan yang diambil oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani hanya menunda pembayaran, sementara Trump mengenakan 0%. Memang sama-sama belum disetujui, tetapi ada perbedaan ya sangat besar di situ, lebih progresif. Tapi Mas, kalau misalnya kita ikuti Trump secara persis gitu, dibebaskan dalam arti tarifnya 0%, kondisinya kan kita penerimaan pajak nih melemah Januari 6%, kemudian PPh migas juga kemungkinan turun kan, harga minyak dunia tertekan. Tidak banyak pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk memberikan stimulus dari sisi perpajakan kan sebenarnya. Betul. Tapi ini kan jangka pendek yang bisa diberikan dengan cepat dan langsung dinikmati. Sebenarnya ada dua seharusnya. Satu, bagi yang wajib pajak itu diberi pembebasan pasal 21. Bagi yang bukan wajib pajak, masyarakat miskin itu diberi BLT. Jadi harus dengan helikopter money ini sudah diberikan kepada masyarakat langsung. Nah, caranya bagaimana supaya tidak terlalu dalam? Tentu kan tidak semua harus mendapat. Sektor saya sepakat semua diberikan. Jangan pilih-pilih karena semua terdampak. Tapi level penghasilan berapa yang akan diberi, itu harus dihitung. Misalnya 15 juta, 20 juta sebulan, itu menikmati, sehingga itu menjaga kelas menengah. Tapi lebih dari itu tidak perlu karena dianggap sudah kelompok kaya yang tidak akan terdampak secara langsung. Itu bisa diambil saya kira. Kalau ini bicara berarti PPh pribadi. Kalau PPh badan, apakah masih relevan dibebaskan atau memang idealnya hanya ditunda saja? Ya, kalau badan tahun 2089 itu juga diberikan pengurangan.
Jadi mereka yang terdampak sektor tertentu itu boleh mengajukan pengurangan, akan diberi pengurangan sampai 25%. Nah menurut saya sekarang bisa diperlonggar, bisa dikurangi sampai bahkan 100%. Yang penting bisa menunjukkan ada proyeksi yang shortfall dari sisi kinerja perusahaan. Menurut saya itu akan lebih mendukung dibandingkan dengan hanya memberikan 25%, tidak berdampak, dan penerimaan negara berkurang gitu. Di sisi lain berarti kan memang kita akan dihadapkan oleh penerimaan pajak yang jelas sekali akan jauh berkurang begitu ya di tahun ini ya. Dan di sisi lain Bu Sri Mulyani pun bilang begitu, berharap ada sektor-sektor atau penerimaan pajak yang bisa diandalkan lah ya di tahun ini. Nah, ini seperti apa untuk kombinasi dua hal ini begitu ya, satu relaksasi, sementara yang satu memang harus digenjot lagi di sisi yang lain. Betul, memang ini tidak mudah ya, pilihannya tidak banyak. Kita tidak mengira akan ada wabah yang berdampak sebesar ini. Nah, supaya lebih balance, tentu kita juga harus memikirkan sisi penerimaan. Penerimaan seperti apa? Nah, kita sudah punya data sebenarnya, data perbankan dan lain-lain yang harus ditindaklanjuti. Lalu PPN itu masih bisa dimaksimalkan karena kebocoran masih relatif tinggi. Saya kira kita fokus saja ke yang ekstensifikasi, jangan ngejar yang intens yang di dalam kandang itu akan lebih bagus karena tidak menekan perekonomian. Yang dikhawatirkan kan kalau pemeriksaan pajak, pemungutannya agresif, itu akan menekan perekonomian lebih dalam lagi. Oke, berarti caranya dengan kombinasinya seperti itu begitu ya? Iya, tidak banyak pilihan ya, yang penting ekstensifikasi menurut saya. Masih banyak kok yang belum menjadi wajib pajak, yang belum patuh lapornya, yang belum patuh bayar. Saya kira fokus di sana saja, tinggal dibuat prioritas. Jangan semua juga ditebar jaring, tebar jala, diambil. Ambil prioritas yang nilainya besar, signifikan, dan tingkat kepatuhannya memang rendah. Gitu. Oke, kalau secara historikal, karena ini pernah dilakukan begitu ya, kalau kita lihat di tahun 2008 waktu itu seperti apa sih akhirnya cukup terdorongkah begitu dari sisi perekonomian, sisi belanja kita dengan cara seperti ini, ataukah seperti apa Pak Yus? Kalau yang kita harapkan juga di tahun ini pastinya. Waktu itu cukup efektif untuk dua hal. Pertama, cash flow perusahaan terjaga karena ada pengurangan PP pasal 25. Yang kedua, sektor pengolahan waktu itu juga terbantu, industri padat karya dengan adanya pajak 21 ditanggung oleh pemerintah tadi. Karena perusahaan tidak perlu menaikkan gaji, tapi mendapat THP lebih tinggi atau ya naik karena pajak yang tidak diambil pemerintah tadi. Waktu itu termnya berapa lama tuh berlangsung seperti itu Pak? Dan kalau kita lihat kondisi saat ini, apakah akan berlangsung cukup lama begitu ya dari sisi relaksasi ini atau seperti Waktu itu PP pasal 21 itu berlangsung sekitar 10 bulan, lalu pasal 25 itu sekitar 6 bulan, 1 semester. Nah saya usul untuk sekarang diberikan 6 bulan dulu, sambil melihat bagaimana wabah corona ini. Kalau nanti ternyata memburuk, bisa diperpanjang, kalau ternyata tidak berlanjut, bisa diambil 6 bulan saja. Mas Arief? Mas, tadi bicara mengenai mencari sumber pajak baru. Iya. Apa Anda refer ke digital? Kan ini kan belum dipajakin. Dan juga kalau soal bicara sumber lain, PPN kan juga sebenarnya kinerjanya bagus. Ya, PPN Januari itu tumbuh 15,6%, yang lainnya pada minus dia tumbuh. Nah, dua hal itu PPN dan pajak digital. Ya, pajak digital saya setuju, terutama secara moderat ya. Pertama mendorong para pelaku yang level UKM itu membayar yang 0,5% dulu deh. Jangan dikejar yang lain dulu. Yang kedua, kenakan PPN kalau mereka sudah melewati batas 4,8 miliar. Ini perlu kerjasama antara marketplace dengan Ditjen Pajak. Itu dulu saya kira akan membantu. Lalu yang kedua terkait dengan apa tadi? PPN, betul. Memang bulan lalu tumbuh, tetapi secara overall tahun 2019 PPN itu turun paling dalam. Nah kenapa? Sebenarnya coverage ratio PPN itu masih rendah, baru sekitar 55%. Yang bocor cukup banyak. Kenapa? Karena banyak pengusaha berlindung di balik threshold 4,8 miliar. Yang harusnya memungut PPN, mereka memecah bisnisnya kecil-kecil sehingga di bawah 4,8 miliar. Oke, nanti kita akan perdalam lagi begitu ya, apalagi terkait juga dengan kenaikan batas maksimal restitusi nih ya, pajak kita belum bahas, usai jeda.